Bisa nggak? Udah bisa nggak main nih? Halo, ya, Ya. Tadi saya dapat WA dari agama apa tadinya? Kristen. Oh ya. Ingin belajar atau ingin seperti apa sih maunya? Silakan diungkapkan semua. Kalau Islam itu saya tahunya kan eh, orang yang namanya Muhammad itu mengajarkan Islam dengan lembut. Apa memang suaranya Abang Zuma ini memang seperti itu ya? Atau bisa dilembutkan sedikit? Bisa. Ya, ya, ya. Bisa, aku bisa lembut. Bisa. Lembut sekali. Tapi saya takut semuanya pada tidur nanti. Oh, ah, terus ini apa? Kan saya ada kenalan Muslim. Gimana ya ngomongnya ya? Cewek gitu. Terus saya bertanya pada dia, gimana sih cara buat jadi pasanganmu gitu? Dia jawab, kamu jadi muslim aja gitu. Nanti aku ajarkan gimana cara jadi muslim yang baik gitu. Menurut Abang Zuma gimana? Iya, Apakah aku harus jadi muslim dulu? Temanku soalnya bilang gini, kamu itu ilmunya nggak cukup gitu. Soalnya cewek ini guru agama gitu. Kalau kamu mau jadi pasangan dia, ilmu kamu harus lebih tinggi dari dia. Sedangkan si cewek ini bilang, kalau kamu jadi muslim, nanti aku ajarkan. Jadi aku mau ikuti yang mana, jadi bingung. iya. Tapi Anda cinta sama wanitanya. Sebenarnya sudah lama pengen jadi muslim, cuman takut aja. Takut sama? Soalnya aku sering lihat teman-temanku yang muslim kok apa ya, cepat marah kayak gitu. Kalau kalau menyangkut masalah agama tuh kayak suka ngebentak gitu. Ya, saya jawab boleh ya? Silahkan. Oke. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah menegakkan kemudian hukum-hukum kepada Bani Israel. Nabi Musa tegas. Tapi ketegasannya pun tidak menjadikan seluruh Bani Israel menjadi percaya kepadanya. Gugur ajarannya kemudian. Kemudian Tuhan mengutus Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihi salam. Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel juga tegas. Tapi lagi-lagi kemudian dia ditolak oleh kaumnya Bani Israel. Bahkan berujung kepada upaya usaha untuk membunuh dirinya. Murid-muridnya habis. Dihabisin oleh siapa? Oleh Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan yang ditunjukkan kemudian oleh Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Habis. Lalu kemudian siapa yang melanjutkan ajaran Yesus setelahnya? Siapa yang melanjutkan ajarannya?
Tak ada yang mengajarkan lagi ajaran Yesus. Yang muncul adalah ajaran Paulus. Lebih berkuasa. Ajaran Yesusnya tenggelam, tertinggal oleh zaman, tertinggal oleh keadaan. Nah, Islam datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Gak boleh tergantikan oleh ajaran lain. Gak boleh dilengserkan oleh kekuatan manapun, termasuk iblis. Maka kata Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tipikal Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini kata Allah. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya dengan dia, Nabi Muhammad, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Umat Islam itu diperintahkan berkasih sayang. Bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada orang kafir pun. Kepada siapapun, Islam itu diperintahkan untuk menyayangi. Makanya Islam itu adalah agama rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Karena agama ini, dinul Islam ini, hukum-hukumnya harus ditegakkan sampai kiamat itu datang. Maka ketika ada yang menyenggol sedikit terhadap akidah Islam, maka Islam harus keras terhadap itu. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai Islam itu dirusak, jangan sampai Islam itu dizolimi, jangan sampai ajaran Islam itu diperlakukan sama seperti ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Dirubah, diganti, dihapuskan. Islam nggak boleh. Islam harus sampai hari kiamat. Makanya umat Islam ketika agamanya, akidahnya itu disentuh, umat Islam itu akan berdiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Bunuhlah, 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 bunuhlah. Kalau di ajaran Nabi Musa, tidak boleh membiarkan apapun yang bernapas. Kalau di Islam enggak. Sampaikan dengan tegas. Islam itu tegas. Tapi Islam itu kasih sayang. Coba, kalau Anda kemudian melihat umat Islam itu tegas, pasti karena faktor agamanya, akidahnya diganggu. Tapi kalau kehidupan biasa umat Islam itu berkasih sayang. Buktinya berapa sih jumlah Kristen di Indonesia ini? Cuman 6%. Katolik cuman 3%. Umat Islam 80% lebih, 87%. Ada kalian itu direcoki dengan kondisi mayoritas? Enggak. Kalian tentram di tengah-tengah kami. Tapi jangan coba-coba menyentuh akidah kami. Kalian akan ditelan mentah-mentah. Kalau akidah Islam yang kalian sentuh, kalian akan ditelan mentah-mentah. Itu. Tapi kalau yang lain, Anda ingin berkasih sayang dengan kami sambut. Kami adalah saudara kalian. Kita mengisi kemerdekaan ini bersama. Tapi ketika akidah yang Anda sentuh, awas. Jangankan kalian, penjajah yang lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma modal congor. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau Anda kemudian menginginkan wanita Islam, maka ya silakan aja. Silakan aja. Karena kami umat Islam itu tidak boleh menikah kepada orang yang beda akidah. Tak boleh. Nah, kenapa Anda harus memilih akidah? Memilih Islam sebagai akidah? Karena Islam itu bukan hanya di dunia Anda bahagia bersama istri, tapi juga di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, suami istrinya, pasangannya dan juga anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Itu di Islam. Nah, kalau di Kristen, Anda berkasih sayang dengan istri Anda di dunia, masih bersama istri nggak nanti di surga? Nggak ada dalilnya. Cuma di Islam, kita bersama dengan anak istri kita masuk ke surga. Hidup berdampingan, berkeluarga di sana. Bahagia di sana. Kalau di Kristen tidak ada. Jadi kalau Anda ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka solusinya hanya satu, Islam. Tapi kalau Anda ingin diusir masuk neraka oleh Yesus, silakan menjadi Kristen sampai mati. Matius 7, 21, 22, 23, Kristen akan diusir ke neraka. Saya kira begitu, Saudara Goblin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Jadi saya harus gimana ini? Harus Islam Apakah- kalau mau selamat.
Eh, berarti setelah saya jadi Islam, Bersyahadat Islam baru belajar. itu ada syaratnya nggak? Maksudnya ada persembahan atau apa gitu? Nggak ada. Ini bukan di gereja. Kalau di gereja ada persembahan. Kalau di Islam nggak ada. Anda cukup menyetor KTP, identitas, tanda tangan di atas kertas putih. Habis itu kami syahadatkan. Habis itu kami kasih identitas, legalitas sebagai Muslim dengan memberikan sertifikat mu'allaf. Sertifikat mu'allaf ini Anda bisa pakai ke Dukcapil atau ke kantor KUA untuk menyatakan diri Anda bahwa saya sudah Islam. Mohon ganti identitas saya sebagai Islam di KTP. Gitu. Apakah boleh di masjid terdekat atau gimana? Boleh. Boleh di masjid, boleh di sini. Di mana aja. Sebenarnya syahadat itu meskipun saudara hanya sendiri. Tetapi karena ini negara hukum, supaya disaksikan bahwa Anda adalah Muslim, ya harus banyak orang yang menyaksikan itu. Dan supaya dapat sertifikat, ya Anda harus dipersahadatkan kemudian oleh yayasan atau masjid. Gitu. Kalau mau di sini silakan serahkan KTP-nya, kita syahadat, ya kami akan berikan sertifikat mu'allaf. Di masjid boleh kan? Boleh? Boleh apa? Saya nggak dengar tadi. Boleh apa? Di masjid boleh kan? Buat jadi Boleh. Muslim. Boleh. Berarti Ya, besok bisa silakan. besok pagi saya mesti ke masjid berarti ya? Iya, cari masjid yang bisa memberikan sertifikat. Karena nggak semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat. Oh berarti Iya, karena kita mereka harus nggak tanya dulu ya berarti. Iya, tanya dulu apakah masjid ini bisa mengeluarkan sertifikat karena saya mau syahadat, saya butuh sertifikat untuk membuktikan saya ini Muslim karena saya mau melakukan prosesi pernikahan gitu misalnya. Oh baik. Terima kasih Abang Zuma. Ya, sama-sama. Bro Goblin, saya mau nanya, kamu mau memeluk Islam ini karena mau menikah atau karena memang ikhlas memeluk Islam? Gimana? Sebenarnya sudah lama, tapi nggak sih terlalu lama, beberapa bulan yang lalu. Teman saya kan sering nih dengerin bacaan kitabnya gitu. Kok bagus-bagus suaranya gitu. Terus saya coba dengar, itu ternyata rasanya adem itu. Nah, Saya dengar juga, Blin, saya dengar kamu dekat seorang ustazah, betul? iya, beberapa minggu yang lalu itu saya perhatikan dia seorang pengajar di sekolahnya itu nggak boleh pulang gitu. Jadi saya ngobrolnya tuh dari gerbang. Nah, setelah itu kan saya tanya, boleh nggak saya jadi pasangan kamu gitu. Dia cuman jawabnya, kamu jadi Muslim gitu. Soalnya kan dia lihat kalung salib saya gitu. Sampai sekarang, ini loh Banyuma ini anak, memang ngomongannya gini, sangat lembut banget gitu, selembut salju memang ngomongnya panjang, apa slow gitu loh. Tapi pada dasarnya anaknya baik, ingin belajar. Kalung salib masih dipakai atau tidak? Masih. Kamu ngerti nggak arti salib di kalungmu itu? Maksudnya apa? Itu kan tanda Tuhan Yesus. Bisa dijelasin Banyuma masuk salib itu katanya, biar dia lebih belajar lah dikit. Ya, salib itu bukan tanda Yesus anak Maria ya, tapi itu adalah tanda yang kemudian dijadikan oleh Yesus yang datang kepada Paulus itu sebagai simbol keselamatan. Padahal
di pengajaran Yesus sebagai Yudaism, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yang disalib itulah yang melakukan dosa. Tetapi melalui Kristen, salib itu menghapus dosa. Padahal tidak. Salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang yang disalib pasti pelaku dosa. Itu. Baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi. Coba dibaca di dalam Ulangan 21, 22, 23. Yang dihukum salib adalah pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria ini pernah melakukan dosa enggak? Pernah melakukan maksiat enggak? Enggak pernah. Berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi oleh makhluk yang datang kepada Paulus, maka diajarkanlah kemudian bahwa yang disalib ini adalah Yesus anak Maria. Padahal Yesus anak Maria ini kan tidak ada dosa kan? Tidak ada kemaksiatan kan? Dia adalah orang yang suci kan? Berarti yang disalib ini bukan Yesus anak Maria. Tetapi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dengan kata lain, Kristen diajarkan menyembah kepada manusia yang terkutuk tersebut. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis? Berarti yang digantung di atas tiang salib ini siapa? Iblis. Nah itulah yang saudara sembah. Dari Goblin, Iya. masih sering ke gereja? Setelah ketemu sama mbaknya itu saya agak ragu sih. Gimana ya? Mbaknya Jadi, cantik nggak? nggak kelihatan, cuma matanya saja yang kelihatan. Cuman Dia matanya. ngajar di pesantren kali. Oh dia pakai cadar. Iya. Usia berapa beliau? Eh, Nggak tahu juga. nggak tahu, soalnya baru 2 kali ketemu. Jangan sampai usianya sudah 60 tahun, Mas. Belum Ketemu tanya ke sana sih. Bang Goblin, ketemu tapi nggak pernah lihat wajahnya gitu. Dia kan nggak boleh keluar gitu. Jadi saya tahunya dia dari teman saya. Itu dia umurnya sekitar 25. Kamu sendiri berapa umurnya? Saya 27. Oh ya, sama lah itu ya udahlah berarti. Masih di Bali kan sekarang? Masih. Ya udah, kalau kamu benar-benar mau memeluk Islam, jangan karena nikah, tapi karena betul-betul ikhlas. Nikah mah nomor 2. Karena kan memang dari beberapa bulan yang lalu, karena saya kan itu karena dengar bacaan Alkitab, apa sih? Al-Quran. Apa nama? Ya itu kok lembut banget gitu. Terus teman Muslim saya juga sering cerita tentang si Muhammad ini gitu. Jangan bilang si Nabi Muhammad. Ya. Oh ya, Nabi Muhammad itu katanya orangnya lembut banget gitu. Terus aku tanya, bisa nggak aku jadi seperti dia gitu? Oh bisa, dia bilang gitu. Ini cara ngomongnya sudah lembut. Ada saatnya lembut, ada saatnya kita tinggikan suara. Nggak selamanya lembut. Kalau ada penjajah datang sama kita, silakan datang penjajah, silakan makan. Apa begitu? Dor kan. Ada saatnya gitu, nggak semuanya. Menembak pun suaranya lembut. Dar. Sebentar ya, aku akan tembak ya. Itu loh bro ya. Tapi orang tua gimana jadinya nanti? Kamu jauh dari orang tua, udah siap menanggung resiko. Nah itu, ya kalau Orang tuamu di itu mana? kan pilihan saya.
Udah dewasa ya. Orang tua di mana? Di Bali juga apa Ya. di Jawa? Di Bali juga, cuman beda kota. Kamu sebenarnya Hindu apa dari Kristen sih? Saya Kristen. KTP Di Kristen. Bali kan, jadi kan udah beda tempat nih gitu. Eh, Hmm. jadi kan bapak juga pesen kalau memang ada sih, kemarin kan sempat pulang, cuman diajakin ke gereja, besok lah gitu. Terus bapak pesen, kalau kamu memang dia tahu kayaknya, cuman bingung juga sih. Dia pesen kalau memang kamu ada mau memeluk agama lain atau apa, nggak apa-apa. Itu soalnya kan apa namanya, di undang-undang kan memang sudah ada, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing apapun itu gitu. Jadi bapak sudah Sebenarnya lu ngerti pintar kalau tapi ibu- agak terlalu lembut gitu ya. Terlalu. Oh, ya udah. Jadi nggak ada masalah ya. Ya, kalau Bisa nggak untuk orang dipercepat tua sih, sedikit kecepatannya bicara? Goblin, Nanti saya Goblin. terapi, Ahi. Goblin bisa nggak Saya yang dipercepat terapi. sedikit speednya? Apa memang dari semuanya boleh. begini bicaranya? memang sudah begini. Oh sudah begitu. Kamu sekarang dalam keadaan percaya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini aja langsung ke sini dulu intinya biar Banyu mah jelasin. Lu jangan asal syahadat, lu harus tahu dulu. Dari cerita teman-teman Muslim, jadi agak ragu gitu. Soalnya banyak yang bertentangan juga di Alkitabnya. Oh sering belajar Bible juga? Saya kan nggak terlalu taat nih gitu. Jadi kadang-kadang ya pas ke gereja gitu. Di gereja itu kalau kamu ke gereja itu dapat apa sih? Diajakin berdoa Berdoa kepada siapa? kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Ya, yang mana? Yang Yesus apa Allah? Ragu juga saya, makanya Ragu dia Setelah- Banyu. setelah Ajarin dulu dah ini bocah Banyu. Silakan setelah dah. diceritakan sama Artinya dia sudah teman-teman yakin sebenarnya Muslim, Islam. Tinggal mau bersyahadat ini tapi di masjid. setelah diceritain sama teman-teman Muslim, jadi agak ragu sama agama sendiri gitu. Oh gitu. Gini loh, bro. Karena Kan gini bro, banyak- kan temanmu tadi udah WA ke saya. Dia bilang ada teman saya mau belajar Islam, mau memeluk Islam. Kalau memang mau di masjid silakan. Di sini juga boleh, di masjid juga boleh dengan catatan nomormu itu kau kasih temanmu atau kau kasih saya nomor kamu. Terus kamu fotokopi KTP-mu kasih ke saya. Itu aja dulu syaratnya. Foto aja foto, Bang. saya mau ini aja, saya mau langsung aja gitu, biar langsung langsung ke tempatnya gitu. Oh, Jadi saya mesti cari masjid yang ada ini buat sertifikat itu ya. ya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Cuman kamu nggak punya administrasi aja buat pengurusan surat-surat selanjutnya. Identitasnya nanti tetap Kristen di situ kamu nantinya kan merugi. Contoh Kan nih, contoh nih. Kamu syahadat besok atau hari ini. Terus KTP-mu masih Kristen, belum dirubah toh, belum ada sertifikat mualaf. Terus kamu misalnya tiba-tiba meninggal, ya pasti kamu dikubur secara Kristen.
Karena tidak ada administrasinya gitu. Berarti mesti cari masjid yang ngasih itu ya, apa? Ya sebaiknya, sertifikat berarti. sebaiknya. Heeh. Kalau kami di sini kalau gitu- ada, kalau kami di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kami bisa menerbitkan sertifikat mualaf. Anda boleh pegang itu, terus Anda bisa juga salat di masjid. Begitu. Kalau langsung di masjidnya terus nyari, gimana ya jadinya? Kalau Ribet, Langsung. ribet ya Allah. kalau Kasihan langsung dia. di masjidnya Ya boleh nggak apa-apa. bisa kan? Bisa. Ya. Jadi mesti ya sambil jalan-jalan juga sih, maksudnya sambil keliling gitu nyari masjid yang ada yang buat sertifikat gitu. Kamu di Denpasar apa di mana? Saya di Badung, Di Badung ada Masjid Raya Badung kok. ya. Itu ada Saya putih besok soalnya di sana itu. pagi ke sana sama teman saya. Masjid Raya Badung itu alamatnya Masjid Agung. Masjid Agung Palapa namanya. Masjid Agung, yang ini ya, yang di Uluwatu. Jalan. Iya Pecatu. Iya, yang di Pecatu. Iya. Sono aja Kalau nggak apa-apa. besok- Bisa kok itu. Bisa kan? Bisa. Oke. Sunat. Kamu udah disunat belum? Ada sunat lah. Sunat tuh apa ya? Waduh. Sunat Mandi itu aja. Oh, itu ya yang Ada itu bagian kan. bawahnya. Ya itu ada moncongnya itu pakai helm kan. Nah, harus dibuka helmnya. Nah, Sudah. oh Itu sudah. karena kata bapak dulu ini nanti kotor gitu. Jadi dipotong. Kau percaya nggak sampai saat ini? Percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ragu. Nggak boleh ragu, harus mengambil keputusan lah. Kalau dulu percaya, cuman karena beberapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun yang lalu lah, saya bukan ikuti sih, cuman ikut dengar sama teman muslim saya gitu. Kamu percaya nggak? Gua bilang, kamu percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi? Kalau itu masih belum sih. Waduh. Percaya, cuman gimana ya? Apakah Tuhan yang di Kristen sama yang di Islam. Muslim ya sama atau gimana gitu? Ya udah dijawab Banjuma aja, jelasin dulu Banjuma. Dia masih ragu nih tentang Tuhan nih, nggak ngerti dia nih. Aman. Pencipta alam semesta itu kan cuma satu, bro. Mm-mm. Yang menciptakan langit dan bumi satu. Berarti oh iya juga ya. Ya. Lu percaya nggak kalau anaknya Maria itu Yesua Amasia atau diberi nama Yunani Yesus itu ciptaan Tuhan? Percaya. Siapa yang menciptakan itu? Oh, Tuhan. Ya, Tuhan itu kan yang disembah, ada namanya. Nah, nama Tuhan yang disembah kalau Islam itu Allah. Nah, kalau Kristen siapa ya? Kan nggak tahu juga nama Tuhanmu. Kalau Kristen Tuhan Yesus. Yesus kan manusia. Iya. Lu tahu nggak Iya Yesus juga waktu mau disalib dia ke Bukit Getsemani semalaman berdoa?
Kalau dia Tahu. Tuhan kalau dia Tuhan ngapain dia berdoa? Ya itu makanya yang buat ragu. Berdoa kepada siapa itu? Kepada Bapak. Ya istilah Bapak di Kristen. Kalau kami di Islam ya Allah. Oh, itu makanya kan setelah saya baca-baca nih sama teman-teman tuh sama ini sama teman saya dijelasin gitu. Oh ini makanya saya kayaknya Islam itu kayaknya agama yang bagus deh gitu. Mau yang benar, Bang. Ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut kamu? Baik semua sih, cuman saya lihat kok orang-orangnya cepat marah ya gitu. Yang kau temuin aja kali, itu kan personal. Iya juga sih. Agama itu, bos, ya. Jadi aku kayak gimana Bang ya? Gobling. Setelah jadi muslim apa aku nanti kayak orang-orang ini ya gitu, cepat marah gitu. Jadi itu yang buat takut sebenarnya. Bang Gobling, lihat agama itu bukan dari personal. Heeh. Lihat agama itu dari ajarannya, gitu loh. Iya. Nah, dia tanya dulu sama Bang Juma sekarang ajaran Kristen dan Islam itu, silakan. Itu bagus semua sih, soalnya sudah dijelasin sama teman-teman yang muslim juga. Kita itu dia ngaku gitu sih. Coba kau open cam dulu deh. Goblin, gue mau lihat wajah lu, ganteng gak sih? Buset. Awas lu kalau nggak mau ya. Perbesar nggak bisa dia diperbesar ya? Aman. Nggak bisa diperbesar ya? Coba open cam dulu. Terima undangannya tuh. Nih. Ya Tuh Allah, undangannya. cakepnya, Masya Allah. Masya Allah. Belum pipung. Ini nih, terima nih. Nih, tuh terima. Mana? Terima aja gitu, buka. Nah, Gagalnya pelik dengan kau, Be. ternyata hidungnya dekat mulutnya juga. Ketawa dia. Dekat lah Bang Andi, kalau jauh manusia. Udah ya, udah. Kalau hidungnya jauh berarti bom-bom dong. Malu. Kok malu dia anaknya lah. Kau ngomong juga bisa dipercepat dikit gak sih? Oh jangan terlalu. Kenapa sih kamu lemes banget gitu ah? Laki dikit. Adek Goblin, Iya. apa bedanya sih syahadat hari ini dan besok gitu loh? Menurut kamu Saya loh. maunya di depan orangnya soalnya. Pengennya tuh ya benar-benar Bersaksi nama real. cewek itu. Lu Kalau tahu nggak bisa, ini secara langsung? Lu tahu nggak kan- ini live? Nggak menutup kemungkinan dia menonton. Iya. Nanti ini direkam. Kau kasih lihat dia. Nanti aku kalau nggak rekamkan tahu. deh. gitu. Pengennya sih Atau ya gitu, sertifikat. cuman pengen yang real gitu. Atau sertifikatnya nanti dari API tunjukin tuh, fotokopi tunjukin gitu loh. Fotokopi Nanti perbanyak aku 100 lembar gitu. deh. Kan ada nomor telepon di situ, gitu kan? Ada alamatnya gitu loh. Goblin, kamu sering dengerin nggak diskusi lintas agama atau debat lintas agama? Sering denger nggak? Sering, Menurut tapi kamu? nggak terlalu sih. Menurut kamu, yang mana yang masuk akal argumentasinya? Yang masuk akal yang mana? Maksudnya yang mana tuh? Waduh, kurang ya udah, jarang denger kalau begitu. Ini aja lah. Maksudnya yang Goblin. Bisa bedain nggak antara Tuhan dan manusia? bisa. Ya syukurlah, itu aja dulu kamu pikir. Kalau itu kamu bisa bedain, nah Tuhan mana manusia barulah. Lanjut Bang Andi, itu aja.
Menggemaskan sekali kok Goblin. Tapi tinggi sekali cita-citanya. Seorang ustaz ya. Ya guru agama, guru ngaji di sekolah gitu. Ingin menikah ya, kau sendiri belum muslim. Gimana ceritanya, Bro? Kan disuruh muslim dulu katanya. Kamu muslim dulu, terus nanti saya ajarkan tentang Islam secara lembut gitu. Makanya Iya. Kamu muslim dulu minimal itu 6 bulan. Jangan langsung hari ini syahadat besok nikah. Minimal 6 bulan atau setahun kau belajar Islam dulu. Tunjukkan kepada calon istrimu bahwa kau benar-benar muslim, ingin belajar. Nah, itu syaratnya. Oh, lama juga ya. Iyalah, masa hari ini syahadat langsung besok melamar? Ya kalau kau cuma modus gimana? Iya. Enggak gitu. sih. Soalnya udah lama saya mau ini Kebelet. masuk muslim. Alhamdulillah Harus kalau itu syahadat betul gitu. hari ini, besok kau harus belajar, belajar ngaji, belajar sholat, harus belajar dulu. Heeh. Minimal kamu harus store ayat kepada calon istrimu itu sehari itu 1 ayat hafalan Al-Quran lah. Iya, Al-Quran. Kau harus store itu ayat. Bilang, Oh, ya, harus hafal berarti ya. iya, harus hafal minimal surah-surah pendek itu kau harus store sama dia. Menandakan kamu serius. Bisa nggak? Saya usahakan. Biasanya rata-rata nih orang yang sudah bersyahadat itu dicerdaskan, dipermudah menghafal Al-Quran. Gak percaya? Percaya. Nah, ya udah, kalau percaya. Saya usahakan. Pokoknya kalau kau syahadat di masjid, kau videoin sama temanmu itu, kirim ke saya ya. Ya. Kirim ke saya, kita putar di sini, disaksikan oleh orang yang ada di room ini. Janji? Boleh. Tempatnya suruh naik aja bang. Temennya nggak mau dia naik. Oh, Dia iya. muslim dia. Kamu. Aku boleh keluar nggak? Ngantuk. Boleh. Lemes banget. Lemes sekali anak ini. Tapi tadi tentang itu Bang Handit yang dia tanyain soal itu. Silakan Bang Juma mungkin. Ya. Sudah dijawab kok tadi. Saya sudah sudah. mengerti. Iya. Ah yang benar. Iya. Ah yang Berarti benar. harus Udah Kang gini Yan aja. udah ngantuk, Kang Yan udah Sebelum ngantuk. ini aja sebelum anda turun, ada nggak pertanyaan yang paling basic yang kamu tanyakan tentang Islam? Cuma itu aja sih. Yo, apa namanya, yang apakah kita harus bawa persembahan kayak gitu. Persembahan. Nggak ada bawa Kan kayak persembahan. gitu pertanyaannya. Iya, kan sudah dijawab tadi. Bawa acoy aja bang, acoy sebagai persembahan. Tuh, iya bawa acoy. Udah pingsan. Acoy. Wah, nanti bawa Acoy ke Geneha. Tahu gak Geneha Oh, di masih mana? ada Acoy. Acoy masih ada dia. Emang lu pikir Boleh keluar nggak? lu pikir ajaranmu itu pakai persembahan darah manusia di tiang salib menebus dosamu? Nggak kayak gitu. Iya, Temanya kan apa nanya. rupanya? Ini kan ulang Si Acoy marah. Si Acoy marah mau dipersembahkan. Si Acoy marah. Karena semua Ya. narasi Juma itu Ini, dusta. ini gobling. Ada Nanti yang persembahannya bilang si Acoy saling hadiah ini iblis. di Gehenna. Coba kamu, Narasi seperti Lalu itu. apa kamu kan Si punya Acoy- Meta AI. Gehenna itu apa gitu loh? Tahu si Acoy ngomong apa sih Coy? Cok? Ya, kenapa, Cok? Ya. Cok. Aku Buktikan boleh keluar nggak? Iya boleh. Boleh Silakan. tidur.
Silakan, silakan. Ya, Dek. Silakan, Dek.